Banyak wanita yang tidak sadar, nggak pernah mendoakan suaminya. Lalu ketika ada satu perkara, dua hal, gesekan, lalu dia menuntut suaminya langsung menerima apapun yang dia sampaikan, tanpa dia memahami betapa kerasnya usaha seorang suami di dalam kehidupan berumah tangga. Tapi memang orang yang paling layak didoakan itu siapa? Ya suami. Kenapa dia ditempatkan nomor satu sebelum mendoakan orang tuanya, bahkan anaknya? Anaknya seorang wanita itu tidak menjadi pintu surga. Sesolih-solihnya seorang anak, Bu, anak itu sesolih-solihnya hanya memberi syafaat kepada orang tuanya, kepada ibunya, walaupun itu sudah luar biasa. Orang tua, sekuat apapun kedudukan orang tua, kalau sudah wanita dinikahi secara syariat langsung menempatkan kedudukan orang tua itu di bawah kedudukan seorang suami. Itu kata syariat. Jangan pakai logika, jangan pakai perasaan dulu. Ditinggalkan dulu perasaannya, ditinggalkan dulu logikanya. Itulah yang kemudian akhirnya menjadikan kehidupan seseorang itu, ketika ada satu perkara yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ketika dia mendapati suami saya kok begini, pertanyaan mendasarnya adalah, sudah sesering apa kamu menyertakan dia di waktu yang mustajab? Atau bisa jadi kamu ingat kebaikan orang, kebaikan teman, tapi justru kamu mendoakan teman-temanmu supaya teman-temanmu dalam kebaikan, tapi justru kamu tidak pernah mendoakan suamimu yang lebih berhak untuk kamu doakan di balik setiap kebaikan yang telah diberikan kepadamu setiap malam dan setiap fajar dan setiap siang ketika menyinari bumi. Banyak perempuan yang terkadang mampu berterima kasih kepada orang yang memberikan kepadanya 1-2 hadiah, 1-3 juta hadiah diberikan kepadanya, lalu mengingat kebaikan teman itu begitu lama dan selalu berupaya untuk menyenangkan hati temannya itu ketika telah memberikan kepadanya hadiah, tapi dia lupa apa yang dihadiahkan oleh seorang suami sepanjang hayat ketika dia bersama dengan sang suami. Itulah kata kemudian para ulama, itulah kerjaannya setan. Ketika seorang wanita akhirnya lupa dengan semua kebaikan, walaupun kebaikan suami kita tidak selalu harus dengan hadiah yang dibungkus dengan kado gitulah, tapi ketika kita diberikan tempat yang cukup dan lain sebagainya, kata syariatnya mengatakan kata syariatnya itu apa? Maka sesungguhnya dia lebih berhak untuk didoakan kamu. Kenapa? Dialah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan apapun yang kamu lakukan semenjak seorang istri dihalalkan oleh seorang laki-laki. Karena seorang laki-laki ketika kemudian dia sudah menghalalkan seorang wanita, itu jangan dipandang qabiltu nikaha wa tazwijaha bimarin madkurin. Bukan hanya itu saja, akhirnya boleh berhubungan biologis. Bukan hanya semata-mata itu. Tapi yang terjadi di balik kata-kata qabiltu nikaha wa tazwijaha bimarin madkurin halan itu apa? Semenjak kamu dihalalkan, maka semenjak saat itu seluruh pakaianmu, seluruh minumanmu, seluruh makananmu, seluruh apapun barang yang kamu miliki dan kamu beli, maka semenjak saat itu sang suami lah yang akan ditanya oleh Allah dan diaudit oleh Allah. Itu baru urusan audit barang, belum lagi dalam urusan nanti ketika istrinya telat sholat, ketika istrinya kemudian begini, ketika istrinya begitu. Nanti yang ditanya pertama kali ini siapa? Yang pertama kali itu adalah sang suami di hadapan Allah. Saya nggak ngada-ngada, dicek di kitab. Mari kita biasakan untuk baca sesuatu yang walaupun terkadang itu kita nggak suka.